Ya, bagi PNS DKI yang membolos pada hari pertama Lebaran ini, sanksi apa yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI kepada PNS-PNS yang membolos ini? Ya, Sakti, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tidak akan mentoleransi PNS DKI yang membolos di hari pertama bekerja pasca libur Lebaran. PNS yang membolos tidak akan mendapat tunjangan kinerja daerah dan gaji yang ke-13. Jarod menyesali lebih dari 2.000 PNS DKI Jakarta datang tidak tepat waktu pada hari pertama bekerja. Ia meminta pengecekan alasan PNS yang tidak masuk pada hari ini. Jarod menilai setelah 10 hari libur Lebaran seharusnya staf Balai Kota lebih bersemangat dan siap untuk bekerja. Bahwa mereka sudah libur 10 hari, kalau hari ini tidak masuk dengan alasan tidak jelas, otomatis ya TKD-nya tidak dibayar. Gaji ke-13 rencana kita bayar hari ini, kalau enggak kita bayar. Biar saja. Kalau ada atasannya yang mencoba menutup-nutupi anak buahnya yang tidak masuk kerja, ya. Selain itu, memasuki masa awal kerja, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meminta Disduk Capil untuk mengawasi arus balik masyarakat. Jarod meminta pemantauan pendatang dilakukan hingga H+20. Jarod meminta Biduk atau Bina Kependudukan dapat memantau mobilisasi masyarakat yang tiba di DKI Jakarta hingga ke tingkat rukun tetangga atau RT. Ia menekankan Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap terbuka terhadap kedatangan orang baru. Namun pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki tujuan yang jelas akan ditertibkan dan dibawa ke panti sosial DKI Jakarta. Terutama mereka yang mendirikan rumah liar di bawah kolong jembatan ataupun tinggal di gerobak-gerobak. Akan memantau ya arus balik ini ya, sampai dengan tingkat rukun tetangga untuk mendatang. Jangankan mereka yang menginap sampai 2 minggu, 1 kali 24 jam saja harus mendaftar supaya kita mengetahui ya mobilitas. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, sejumlah staf pemerintahan Kota Makassar berlarian saat apel pagi akan digelar. Pasalnya mereka yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti apel dan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian. Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto menekankan para pegawai pemerintah kota meningkatkan kedisiplinan kerja. Untuk itu, ia melakukan inspeksi mendadak usai memimpin apel pagi. Satu persatu absensi PNS Pemkot Makassar diperiksa. Bahkan untuk memastikan tidak ada manipulasi absen, Wali Kota Makassar bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar melakukan absen ulang. Pada tahun 2017 ini, pemerintah Kota Makassar berharap adanya perbaikan kinerja bagi seluruh SKPD. Di antaranya mengenai kedisiplinan, bebas pungli, dan tidak korupsi. Kalau 1 hari tidak masuk ini sama dengan 1 bulan tidak masuk, karena dia tidak tahu apa yang ditugasi dan apa tugas dia. Bisa penundaan gaji, penundaan pangkat, ya, bisa banyak. Ada PP-nya memang yang mengatur itu. Ada dipecat, tiap tahun saya menandatangani pemecatan. Saya lebih dari 10 tiap tahun itu ada pemecatan. Di samping ini disipliner seperti. Saya kira itu pegawai yang belum paham betul apa tugas ASN. Saya kira terlambat pun pasti disanksi. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran, pegawai negeri sipil Pemkot Bogor banyak yang datang terlambat. Sementara itu di Makassar, puluhan PNS Pemkot Makassar berlarian saat apel pagi akan digelar. Hari pertama pasca libur Lebaran, banyak pegawai negeri sipil yang kedapatan telat dan tidak masuk kerja. Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas terhadap PNS yang membolos hari ini. Sanksi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku bagi PNS yang tidak disiplin. Bima menekankan agar jajarannya untuk tetap bekerja melayani warga. Setelah ini saya langsung rapat koordinasi. Macam-macam lah, terutama monitor perkembangan kota dan lain-lain. Tidak ngecek. Pak, kalau misalnya ada yang nggak masuk hari ini atau bolos, pasti ada sanksi. Sementara di Makassar, sejumlah staf pemerintah Kota Makassar berlarian saat apel pagi akan digelar.
Pasalnya, mereka yang telat tidak diperkenankan mengikuti apel dan akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian. Inspeksi mendadak juga dilakukan Wali Kota Makassar usai memimpin apel pagi. Satu persatu absensi PNS Pemkot Makassar diperiksa. Bahkan, untuk memastikan tidak ada manipulasi absen, Wali Kota bersama Kepala Badan Kepegawaian melakukan absensi ulang. Kalau 1 hari tidak masuk ini sama dengan 1 bulan tidak masuk, karena dia tidak tahu apa yang ditugasi dan apa tugas dia. Bisa penundaan gaji, penundaan pangkat, bisa banyak. Ada PP-nya memang yang mengatur itu. Ada dipecat. Tiap tahun saya menandatangani pemecatan. Saya lebih dari 10 tiap tahun itu ada pemecatan. Di samping ini disipliner seperti. Saya kira itu pegawai yang belum paham betul apa tugas ASN. Saya kira terlambat pun pasti disanksi, apalagi tidak datang. Pegawai negeri sipil dihimbau untuk tetap disiplin dalam bekerja dan melayani masyarakat. Jika tidak, maka sanksi tegas akan menanti. Tim kontributor, Berita 1, Bogor dan Makassar. Selamat sore, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Meski libur cuti bersama dan libur lebaran relatif panjang, namun banyak PNS yang bolos di hari pertama masuk kerja. Pemkab Purwakarta menerapkan potong gaji bagi PNS yang tidak masuk kerja di hari pertama usai liburan tanpa keterangan. Hal tersebut disampaikan Bupati Purwakarta saat menggelar acara halal bihalal di lingkungan Pemkab Purwakarta. Pemkab akan menerapkan potong gaji sebesar Rp500.000 jika PNS terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan. Ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada para PNS yang sengaja tidak hadir alias bolos. Selain itu, Pemkab juga meminta agar jajarannya kembali bisa melayani warga pasca libur lebaran. Bulan kan dipotong nanti bulan depan gajinya 500.000. Iya dong, 500.000. Jadi kalau yang hari ini tidak masuk kerja tanpa alasan, bukan cuti, nanti bulan depan 500.000 hilang itu dari gajinya, saya potong. Ya nanti kan kita hari ini dicek, kan ada sistem di setiap kantornya masing-masing yang online, bisa memastikan ada yang masuk dan ada yang tidak masuk. Ini mungkin tidak dilakukan di tempat lain ya, di mana nanti jam 7:15 mereka sudah ada di ruang kerjanya masing. Kait letusan kawah sileri yang ada di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari informasi yang kami peroleh bahwa letusan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi, dan kawah sileri ini ada di Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Letusan terdengar satu kali dengan ketinggian 50 meter. Ini adalah kawah di Pegunungan Dieng dengan luas sekitar 4 hektar. Ini berada 7 km arah barat kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada saat kejadian, menurut informasi yang kami peroleh, pengunjung berada di kawasan Kawah Sileri, sekitar ada 10 orang, dan saat ini tengah dilakukan upaya evakuasi di Puskesmas Batur. Kami mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk mengkonfirmasi informasi ini. Adapun juga pengunjung maupun warga saat ini sudah diminta untuk meninggalkan lokasi, dan untuk area kawah sudah disterilisasi. Karena info dari Pos Gunung Api Dieng bahwa kejadian tersebut atau kejadian ini berpotensi akan menimbulkan letupan atau letusan susulan. Dan menurut informasi juga, lahar yang dikeluarkan adalah lahar dingin, dan perkembangan selanjutnya masih akan terus dikonfirmasi kami oleh kepada pihak terkait. Dan jika kita melihat sejarah dari kawah sileri di Dieng ini, sempat ada catatan yang kami kumpulkan bahwa gempa terakhir terjadi sekitar tahun 2013. Pada saat itu, pada tanggal 20 April, gempa terasa di dataran tinggi Dieng, membuat warga di 3 kabupaten, diantaranya adalah Banjarnegara, Batang, dan Wonosobo, mengungsi pada Jumat waktu setempat. Pada waktu itu mereka khawatir dampak gempa juga menyebabkan keluarnya gas beracun dari kawah timbang. Dan informasi dari daerah setempat bahwa memang gempa atau juga letusan dari kawah ini memang selalu
menyebabkan emisi karbon dioksida yang biasanya merusak vegetasi sekitarnya, dan masyarakat setempat mengenal kawah sileri ini sebagai lembah kematian karena dikatakan ada pelepasan karbon dioksida yang kadang-kadang menyebabkan kematian bagi penduduk setempat. Kita lihat sejarahnya juga pada tahun 2009 erupsi terjadi dan waktu itu status Gunung Dieng dinaikkan dari tingkat 1 ke siaga 2 setelah 2 letusan freatik yang terjadi. Lalu selanjutnya sebelumnya pada tahun 1992 sempat ada emisi gas beracun yang keluar dari kawah Sikidang yang membunuh 1 orang. Kemudian yang paling besar terjadi adalah sejarahnya tahun 1979. Pada tahun ini emisi karbon dioksida yang menyertai letusan freatik atau letusan yang disebabkan pemanasan air di bawah tanah menewaskan 149 orang. Lalu tahun 1944 juga sempat terjadi letusan yang juga tidak terlalu besar, tetapi memang ini menyebabkan hujan abu dan lumpur di beberapa desa sekitar, diantaranya Kepakisan, Sekalem, Sidolok, Pager Kandang, Jawera, dan Kepakisan Lor, hingga kemudian terjadi langit yang hitam pekat atau gelap pada waktu itu. Setidaknya ada 59 orang tewas di data yang kami kumpulkan, 38 orang luka, sebagian luka bakar, dan 55 orang juga menghilang. Dan letusan juga terjadi pada tahun 39 dan ada banyak tanggal data yang kami kumpulkan